Jalan-jalan ke kota Jogja, jangan lupa mampir ke Solo. Hai teman-teman semua, kembali lagi di podcast On Air Simbol. Di episode kali ini, aku, Aurelia Oktania Riwanda, mahasiswa dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Malang, akan menemani teman-teman untuk membahas suatu pembahasan seru tentang serba-serbi dari KPL. Nah, pertama, tahu nggak sih KPL itu apa? KPL adalah kajian praktik lapangan, yakni kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Malang di SMP Lab ini. Apa aja sih kegiatannya? Nah, dalam pembahasan kali ini, aku tentunya nggak sendirian dong. Aku bakal ditemani oleh seseorang yang sangat penting, seseorang yang sangat memiliki peran penting dalam kegiatan KPL di SMP Lab ini. Penasaran kan? Simak terus episode podcast On Air Simbol kali ini ya. Oke deh, langsung aja untuk teman-teman pasti udah kepo dong siapa bintang tamu kita di episode kali ini. Dan langsung aja, ini dia Kak Dinda Amelia. Halo semuanya. Kak Dinda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah sehat. sehat-sehat semua. Semoga teman-teman di rumah dan juga kita semua selalu sehat ya, karena itu penting banget di masa pandemi saat ini. Oke dong, langsung aja ya kayaknya teman-teman sekarang tuh udah gak suka yang basa-basi Kak Dinda. Jadi mending Kak Dinda langsung aja memperkenalkan diri. Siapa sih Kak Dinda ini? Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Amelia Kristiningrum, biasa dipanggil dan dikenal dengan nama Dinda. Aku berasal dari Kalimantan Utara, tepatnya dari kota Tanjung Selong. Jauh banget. Okay. Anak rantau nih guys. Oke Kak Dinda, boleh dong diceritain gimana sih awal mula Kak Dinda itu ditempatin di SMP Lab ini? Apa Kak Dinda itu pilih sendiri atau memang udah program dari jurusannya Kak Dinda? Sebelumnya kan tadi belum dijelasin juga sama Kak Dinda. Kak Dinda dari jurusan apa sih? Aku dari jurusan Seni dan Desain, Fakultas Sastra, Prodi Pendidikan Seni Tari dan Musik, konsentrasi tari. Wah, panjang banget ya guys. Ya udah langsung aja Kak Dinda, boleh dong diceritain? Awal mula di SMP Lab ya, itu sih milih sendiri tentunya berdasarkan dari sekolah-sekolah yang udah ditentuin sama LP3UM. Dan kenapa milih di SMP Lab? Karena lebih deket aja sama kos-kosan gitu. Terus kendalanya juga adalah aku kan nggak bawa kendaraan sendiri nih di sini, jadi ya biar lebih efisien waktu, biar lebih deket, biar nggak macet-macet gitu. Oke Kak Dinda, pertanyaan selanjutnya nih. Aku mau nanyain sesuatu tapi ini ada kaitannya sama jabatannya Kak Dinda sebagai ketua KPL di gelombang kedua ini. Gimana sih caranya Kak Dinda bisa menjalin hubungan baik sama guru-guru, sama warga sekolah, sehingga Kak Dinda tuh diberikan kepercayaan sebagai ketua, sebagai pemimpin dari acara ini? Gimana sih? Dibagiin dong pengalaman-pengalamannya. Oke, yang pertama aku mau share dulu ya pengalaman gimana aku terpilih menjadi koordinator atau ketua KPL ini. Jadi dulu itu kan masih tergabung tuh antara gelombang 1 dan gelombang 2. Dan di gelombang 1 sendiri tuh udah ada koordinatornya sendiri. Jadi kayak aku yang ya udah ada gitu kan. Aku yang tenang-tenang aja. Ternyata ketika ada pembekalan lagi, gelombang 1 dan gelombang 2 itu tuh dipisah dan harus punya koordinator atau ketua sendiri. Akhirnya ya udah kita pisah, kita bikin kayak grup obrolan WhatsApp gitu. Akhirnya kayak terus aku nanya tuh ke teman-teman yang lainnya, gimana nih guys, siapa nih yang mau jadi ketua atau koordinator gitu. Terus akhirnya teman-teman yang lainnya tuh ngejawab gini, yaudah yuk kita diskusi aja lewat Google Meet. Yaudah akhirnya kita diskusi tuh lewat Google Meet. Terus yaudah tanya-tanya, gimana nih, apa ada kandidat nggak, atau ada calon nggak, atau mungkin yang mau menawarkan dirinya sendiri gitu kan. Terus aku bilang kayak gini, yaudah gimana coba kalau yang cowoknya aja, kan biasanya ketua itu identik sama cowok ya, bener banget. Akhirnya terus cowok-cowok di gelombang kedua waktu itu tuh pada nggak mau gitu, pada nggak siap gitu kan. Terus akhirnya ada salah satu orang yang bilang kalau yaudah Dinda aja yang jadi ketua gitu, yang jadi koordinator, karena emang di dalam meet malam itu tuh kayak aku gitu loh yang paling banyak ngomong gitu. Terus akhirnya yaudah teman-teman pada nyaranin buat aku yang jadi koordinator ataupun ketua. Akhirnya setelah pikir panjang nih, aku mempertimbangkan kayak
pantas nggak sih aku tuh jadi ketua ataupun koordinator gitu. Terus akhirnya yaudah aku menyetujui untuk menjadi ketua dan koordinator juga. Terus kalau untuk masalah menjalin relasi sama guru-guru atau warga sekolah SMP Lab, biasanya di setiap hari itu aku selalu monitoring ya, kayak keliling-keliling gitu, keliling-keliling kelas, ngelihat teman-teman ini pada masuk atau enggak, ngajar atau enggak, kayak gitu. Dan aku biasanya nanya sama ke guru pamongnya, kayak nanyain gimana sih Bu, Pak, teman-teman KPL ini bener atau enggak ngajarnya, kayak masuk terus atau enggak ngajarnya, gitu aja sih mungkin ya. Intinya harus cerdas tangkap ya Kak Dinda ya, biar bisa dipercaya sama semua orang, sama banyak orang lah. Oke, terus selanjutnya tuh first impression, kesan pertamanya Kak Dinda pas pertama kali datang ke SMP Lab tuh kayak gimana sih? Pertama kali datang kayak ngerasa oh ini tuh ternyata SMP Lab, karena selama aku kuliah di UM aku cuma tahu SMP Lab itu dari belakang doang, kan dari lapangan arena Arsibo itu aja. Aku nggak ngerti depannya tuh kayak gimana, terus bentuk rupanya dari depan dan dalamnya tuh kayak gimana, kayak Karena emang cukup unik iya, ya bener, bangunannya, kayak ada di dalam gitu. Agak-agak masuk gitulah pokoknya gitu. Terus akhirnya kayak yang ya udah ngerti SMP Lab, kayak oh ternyata ini tuh SMP Lab, kayak walaupun dia hidden game istilahnya, iya. tapi Kalo kayak kata anak zaman iya, sekarang ya, bener walaupun dia hidden hidden game games, itu guys. kayak keren aja gitu, bangunannya tuh keren gitu sih. Oke Kak Dinda, selanjutnya aku pengen nanya nih, ada hal menarik apa sih kalau menurut Kak Dinda yang Kak Dinda temuin di sekolah ini yang baru pertama kali gitu Kak Dinda tahu dari SMP Lab ini? Hal unik ini sih, di SMP Lab itu kan punya 4 program ya, ada ICP yaitu yang International Class Program, terus ada inklusi, TAFIS, dan reguler. Itu kayak aku tuh nggak nemuin keempat program itu di sekolah-sekolah yang lain gitu. Mungkin kalau sekolah lain kalau masih kayak sejenis apa tuh yang ICP internasional tuh mungkin ada, tapi yang lain tuh masih unik juga ya. Aku sendiri soalnya juga ngerasain gitu guys di sini, sama-sama sih anak baru juga. Terus uniknya tuh kalau yang di ICP ini kayak yang dalam pembelajarannya tuh emang bener-bener full 100% bahasa Inggris gitu. Kalau di sekolah-sekolah lain mungkin kayak yang tertentu aja. Masih kombinasi. Iya, masih kombinasi kayak bahasa slang gitu, bahasanya hitam putih gitu, kayak bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu. Kak Dinda, selanjutnya aku mau nanya juga nih, buat Kak Dinda, bagi Kak Dinda, apa sih pengalaman yang paling menarik dalam berinteraksi dengan siswa di sini dengan berbagai karakteristik siswa ya tentunya? Ada nggak sih cerita yang lucu yang bisa dibagikan? Boleh dong ceritain? Oke, siap. Jadi ya pasti adalah hal-hal yang menarik ataupun lucu gitu dalam kita berinteraksi dengan siswa ataupun murid. Sebenarnya ini tuh bukan kali pertamanya aku tuh ngajar ya. Memang bukan ngajar secara kayak mata pelajaran atau apa, tapi lebih ke ngajarnya ekskul. Cuman kalau untuk murid SMP sendiri itu menariknya adalah aku nggak berekspektasi kalau ternyata mereka tuh benar-benar excited gitu loh dalam mempelajari suatu hal yang baru. Kan di sini aku itu ngajar mata pelajaran seni budaya. Nah, aku tuh kayak nggak pernah kepikiran atau berekspektasi kalau ternyata murid-murid di sini, terutama yang laki-laki itu benar-benar se-excited itu untuk mempelajari suatu kesenian gitu, terutama seni tari. Mereka tuh kayak nggak malu gitu loh, nggak malu untuk mengekspresikan diri mereka menjadi sebuah gerakan tari gitu. Ya, soalnya biasanya tuh kalau anak cowok tuh gengsi. Iya, ya, benar-benar. Iya, benar. Menurut Kak Dinda nih, bagian budaya dari SMP Lab ini ada manfaatnya nggak sih buat masa depan siswa-siswi di sini? Budaya apa tuh kayak budaya kedisiplinan, habis itu pakaian, cara berpakaian, dan yang saat ini dilaksanakan nggak cuma di SMP Lab tapi di seluruh wilayah kan prokesnya ketat. Itu menurut Kak Dinda gimana? Tanggapannya Kak Dinda? Menurut aku benar-benar berpengaruh banget sih, terutama di hal kayak kesopanan gitu, sopan santun. Jadi aku punya pengalaman di
waktu di SMA dulu, di sekolahku itu ada yang namanya budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan dari budaya itu benar-benar kebawa sampai sekarang. Jadi ketika ketemu sama guru ataupun ketemu sama murid, tetap menjaga kesopan santunan itu, tetap memberikan salam, tetap apa ya istilahnya, kayak tetap friendly gitu. Nah, kalau untuk anak SMP sendiri ya tentunya sangat berpengaruh, apalagi seperti sekarang pandemi ini kan kita benar-benar menjaga protokol kesehatan kan. Jadi kalau kita mau keluar rumah kemana-mana harus banget yang namanya pakai masker. Dan ya sampai sekarang itu walaupun pandemi COVID ini itu udah menurun tuh kayak masker tuh kayak nggak bisa lepas aja gitu dari diri kita juga. Bener-bener banget. Aku sendiri pun juga ngerasain Kak Dinda karena lebih aware aja ya Iya, jadinya. bener. Nah, Kak Dinda dari segi ngajarnya Kak Dinda nih, Kak Dinda ada nggak sih program-program yang Kak Dinda ikutin selain program reguler? Kan rata-rata mahasiswa KPL itu pasti ditempatkan di program reguler kan? Ada nggak sih Kak Dinda program lain dari SMP Lab yang Kak Dinda ikutin? Kalau untuk saat ini masih program reguler aja ya. Kemarin waktu baru pertama kali masuk itu sempat disuruh milih kelas sama guru pamong. Terus aku sendiri milih kelas yang ICT pertamanya. Terus akhirnya waktu konsultasi ke guru pamong, ternyata guru pamong aku tuh bilang kalau untuk kelas ICT jangan dulu diisi gitu sama yang gelombang kedua, karena emang baru banget kan masuk ngajarnya. Terus belum tahu juga di kelas ICT itu proses belajar mengajarnya tuh seperti apa. Jadi akhirnya sama guru pamong dikasih ke teman-teman yang udah duluan ngajar di SMP Lab ini. Jadi kalau untuk saat ini masih program reguler aja. Oke, menurut Kak Dinda pribadi nih, model pembelajaran tatap muka terbatas yang sekarang ini lagi diterapkan di SMP Lab ini tuh baik nggak sih buat siswa sebenarnya? Terus kalau untuk kendalanya nih, apa sih kendala yang ditemuin sama Kak Dinda? Kalau menurut aku sendiri ya, program pembelajaran tatap muka terbatas ini baik ya, karena biar yang online ataupun yang di rumah itu kayak nggak ketinggalan materi atau nggak ketinggalan pelajaran gitu loh dari teman-teman yang datang ke sekolah itu. Kalau untuk masalah kendala mungkin ya paling umum kendala jaringan sih, ataupun kalau misalnya ada beberapa siswa yang mungkin di rumahnya nggak pakai wifi tapi lebih pakai ke kuota mungkin ya. Jadi kayak kuotanya udah tinggal dikit ataupun kuotanya habis kayak gitu. Terus mungkin kendalanya itu ada juga misalnya HP-nya yang nggak bisa nge-support kayak pakai Google Meet ataupun Zoom kayak gitu. Ataupun mungkin yang beberapa siswa yang meminjam HP orang tuanya ketika orang tuanya kerja, kan jadinya dia harus nungguin orang tuanya pulang kerja dulu baru bisa mengikuti pelajaran seperti itu. Jadi masih kendala-kendala yang secara umum ya. Iya, benar banget. Oke. Aku boleh tahu nggak sih program-program apa yang udah Kak Dinda rancang atau bahkan mungkin Kak Dinda udah menjalankan untuk KPL di SMP Lab ini? Kalau program ya, kita kan juga lagi melaksanakan yang namanya program asistensi mengajar. Nah, di program asistensi mengajar ini, mahasiswa dituntut untuk membuat suatu program gitu atau mengembangkan. Dari kelompok aku nih, dari kelompok mata pelajaran seni budaya sendiri, itu kita lagi proses mengembangin suatu media pembelajaran. Jadi nanti di dalam situ tuh memuat segala macam bentuk materi ataupun contoh-contoh dari mata pelajaran seni budaya itu sendiri. Kalau untuk yang lainnya mungkin program ekstrakurikuler ya, tapi untuk saat ini masih belum karena dari guru pamong sendiri masih menyarankan untuk nanti dulu, masih untuk fokus dulu di kegiatan pembelajaran di kelas gitu. Jadi untuk ekstrakurikulernya itu masih coming soon gitu. Tapi ada ya, Iya, tapi ada rancangannya ya. Oke. Sebagai ketua KPL nih, kendala apa sih yang paling umum, yang paling sering banget Kak Dinda jumpai di setiap harinya tuh? Apa antar teman atau kendala dengan siswa selain yang tadi udah disebutin sama Kak Dinda ya, yang apa kendala jaringan dan sebagainya? Ada nggak sih dari rekan-rekan sendiri tuh? Kalau untuk kendala dari rekan-rekan sih jarang banget ya ditemuin ya, mungkin ini aja kali
masih susah untuk mengatur teman-teman itu untuk mengikuti atau menaati tata tertib yang ada di sekolah gitu. Karena emang dari awal kita masuk ke SMP Lab ini, berarti ya mau nggak mau kita harus menaati semua peraturan ataupun semua kebijakan-kebijakan yang ada di SMP Lab. Itu sih susah untuk mengordinir teman-teman yang lainnya gitu. Masih bandel ya istilahnya. Masih bandel banget. Terus untuk Kak Dinda sendiri nih, ada nggak sih sesosok, jangan sosok dong, nggak enak nih, seseorang yang menginspirasi Kak Dinda sehingga Kak Dinda tuh bisa jadi kayak sekarang gitu, khususnya di SMP Lab ini ya, ada nggak sih orang yang kayak gitu? Ya pasti ada dong kalau masalah sosok yang menginspirasi. Jadi sosoknya itu adalah guru pamong aku sendiri, yaitu Bu Vika. Halo Bu Vika, kalau Bu Vika untuk podcast ini, tepuk tangan dulu dong buat Bu Vika. Ya, jadi Bu Vika ini kan guru pamong aku, yaitu guru mata pelajaran dari seni budaya sendiri. Kayak selama ini tuh walaupun baru ketemu ataupun baru kenal, kayak aku tuh banyak banget belajar dari sosok Bu Vika ini sendiri. Seperti mengkondisikan murid, ya mengkondisikan murid di dalam kelas ataupun murid-murid yang lagi belajar secara online kayak gitu-gitu. Terus mengatasi ataupun seperti memberikan motivasi kepada murid yang mempunyai kesusahan dalam belajar seperti itu. Terus selain Bu Vika nih ada lagi, yaitu Bu Rida. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Rida. Jadi orang-orang hebat semua ya. Iya benar ya. Jadi Bu Rida ini selain menjadi wakakurikulum di SMP Lab, beliau ini merupakan koordinator dari mahasiswa-mahasiswa yang KPL di SMP Lab ini. Kenapa aku menjadikan sesosok atau seorang yang menginspirasi? Karena aku tuh mikirnya tuh gini, aku aja yang cuma jadi ketua untuk teman-teman itu susah gitu loh mengkoordinir teman-teman, apalagi Bu Rida gitu ya. Dan ditambah lagi Bu Rida itu kayak membantu mencarikan guru pamong seperti itu. Jadi kayak menurutku kayak susah aja gitu jadi Bu Rida gitu. Bener-bener orang-orang hebat semua guys yang disebutin. Tepuk tangan lagi dong. Soalnya kita semua pasti pengen juga kayak gitu, mengayomi setiap orang yang ada di sekitar kita. Oke, yang terakhir nih, nggak terasa ya, udah sampai sesi terakhir aja. Tapi ini bukan pertanyaan, tapi ini lebih ke pesan lah, pesan baik dari Kak Dinda untuk seluruh siswa-siswi di SMP Lab ini. Dari pengalaman-pengalaman Kak Dinda dalam mengajar, pastinya ada dong pengalaman yang kurang baik, pengalaman yang baik. Nah, ini pesan baik dari Kak Dinda aja buat rekan-rekan Arsimbo di sini. Untuk pesannya sih ya pasti rajin-rajin belajar ya. Harus itu. Bener banget, jangan kebanyakan main. Terus kalau waktu di kelas jangan kebanyakan main HP juga. Ini karena ada beberapa anak yang aku perhatiin itu ketika kita menjelaskan suatu materi ataupun kita lagi melaksanakan proses belajar mengajar, itu tuh ada yang suka buka TikTok gitu ya. Nah, tapi ini valid banget loh ya. Karena setiap kali kalau kita itu udah terpaku sama HP, pasti semua pekerjaan tuh jadi kehambat. Ya, nggak akan selesai tepat waktu. Ini bener banget. Lanjut Kak Dinda. Terus selain itu jangan takut untuk bertanya ketika kalian tidak mengerti akan materi yang dijelaskan ya. Terus selain itu jangan merasa insecure ataupun jangan merasa tidak percaya diri untuk melakukan hal-hal baru ataupun mencoba hal-hal yang baru buat kalian. Iya, karena itu tuh kayak kalau zaman sekarang tuh kayak jadi masalah yang paling umum ya, apalagi buat remaja yang baru mau menemukan jati diri, baru mau menemukan passion mereka. Aku mau jadi apa sih? Tapi kadang-kadang anak-anak zaman sekarang itu takut dikatain padahal mereka belum mencoba. Nah itu ya Kak Dinda yang harus dikurang-kurangin. Ya udah nggak kerasa nih Kak Dinda udah sampai di penghujung episode On Arsimbo episode 4 ini. Terima kasih banyak waktunya Kak Dinda udah mau berbagi pengalaman, udah mau berbagi tips, semua pertanyaan-pertanyaan dan kekepoan aku udah dijawab semua sama Kak Dinda. Dan akhir kata
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua teman-teman, jangan lupa terus support platform YouTube dari SMP Lab dan jangan lupa terus tonton On Arsimbo. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share kepada teman-teman rekan-rekan Arsimbo semua. Akhir kata, bye-bye.